satu langkah lebih baik daripada yang lain, itu sangat menentukan. Orang politisi berkata 1 menit menentukan. Apakah Anda melakukannya sekali lagi lebih baik dari sebelumnya? Bagaimana Anda menabur? Menabur doa. Berapa banyak Anda menabur dalam doa? Kalau selama ini, sampai di akhir tahun ini, selama 2012, setengah jam, Anda harus bisa setengah jam lebih, saudara. Setengah jam lewat 5 menit pun, itu artinya bahwa Anda sudah lebih baik dari sebelum. Amin. Itu akan menentukan Anda ketika Anda melakukannya lebih daripada rata-rata semua orang. Bagaimana caranya? Jelas pesan Tuhan hari ini. Dia katakan, aku menanti-nantikan hendak menyayangi kamu. Sesungguhnya Allah ada di sini. Dia sangat peduli dengan kita. Dia melihat posisi hati dan hidup kita, apa yang sedang kita rasakan. Seringkali kita merasa bahwa orang tidak peduli lagi dengan saya. Lihatlah semua pekerjaan saya. Aku sudah berdoa, tapi semuanya gagal. Dalam Lukas pasal 5, di sana dikatakan cerita tentang Simon Petrus yang pergi melaut dan pulang tanpa membawa hasil. Tapi Yesus sengaja datang ke daerah itu. Dia melihat kedua perahu itu yang sedang mengalami kekecewaan. Dia memperdulikan siapa Anda saat ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Dia tahu apa yang sedang Anda alami. Dia tahu apa yang engkau rindukan. Yesus tahu. Dia mengasihi saudara. Itu sebabnya Dia berkata, dan aku menanti-nantikan waktunya hendak menyayangi kamu. Bagaimana caranya untuk bisa menikmati kasih Tuhan yang luar biasa itu? Mari kita perhatikan saudara. Kembali ke Yesaya pasal 30. Ayat 15 dikatakan demikian. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan, tetapi kamu enggak. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah sedang menanti-nantikan dan hendak ingin menyayangi kamu. Kenapa kita tidak merasakan itu saudara? Hal yang pertama, bahwa kita belum mengalami pertobatan. Dia katakan, sebab itu beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan. Apa yang sudah dilakukan Petrus? Dia ingin berjuang sendiri. Dia sudah melakukannya saudara. Dia sudah melakukannya tanpa pengenalan akan Tuhan. Tetapi apa yang dilakukannya saudara? Sia-sia. Begitupun Allah datang ke tempat itu. Dia melihat Petrus yang sedang kejam. Petrus berkata, aku mau bertobat. Selama ini aku melakukan dengan caraku. Aku memang ahli untuk melaut, menangkap ikan yang besar dan kecil. Semua aku mampu melakukannya. Tapi lihatlah hasilnya sia-sia. Tetapi dengan Petrus bertobat, firman Allah berkata pada akhir ayat itu saudara, dia menangkap sejumlah ikan besar. Amen. Itulah Yesus ingin menyayangi Anda. Dan saya hari ini berikan tepuk tangan untuk itu. Hal yang pertama, bagaimana caranya supaya kita menikmati kasih setia Tuhan atas hidup kita. Dan mana Allah berkata, bertobat, tinggal diam. Coba bayangkan Yakub, dia diberkati 100 kali lipat di dalam tahun itu juga. Di dalam tahun itu juga, sebab Tuhan memberkati. Saudara mau, saudara? Ya. Oke. Sekali lagi berikan tepuk tangan itu. Itu yang pertama. Bertobat, tinggal diam. Katakan, Tuhan, aku siap untuk hal ini. Saya sudah capek untuk melakukan banyak hal selama ini. Tapi lihatlah hasilnya demikian. Bapak Ibu Saudara, Allah ingin melakukan di luar dari apa yang Anda mampu. Yes, amen. Sekali lagi berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita perhatikan di ayat yang ke-18. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan
adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Hal yang kedua, sebab Tuhan Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Saya ingin berkata secara sederhana. Hal yang kedua, tunggu waktunya Tuhan. Seringkali kita tidak sabar. Kapan waktunya Tuhan? Engkau sudah berjanji di tahun 2012 kami akan mengalami terobosan dalam keuangan, keluarga, pekerjaan, pelayanan. Ini sudah hampir habis tahun 2012. Kapan waktunya? Dengarkan. Dengan tinggal diam, nantikan waktunya Tuhan. Amin. Seringkali kita tidak sadar, tapi Tuhan ingin melihat Anda bersabar hari ini, saudara, untuk menerima berkat-berkat Tuhan dan janji-janji yang digenapi dalam hidup kita. Kau akan pulang dari tempat ini dengan kesegaran baru dalam kesehatan. Kau pulang dari tempat ini dengan penyegaran iman dan pengharapan yang baru dari Kristus. Kau pulang dari tempat ini dengan menerima kasih yang tulus kembali daripada surga. Yang kedua, nantikanlah Dia. Bangun hubungan dengan Tuhan, itu tugas kita. Membangun mesbah ini artinya waktu yang kita akan gunakan untuk menanti-nantikan Tuhan lewat pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Nanti-nantikanlah Tuhan lewat engkau bersaat teduh dengan Tuhan. Waktu itulah yang mempercepat kasih Tuhan bisa cepat sampai kepada kita. Hal yang ketiga, kita perhatikan lagi saudara, di ayat yang ke-19. Bagaimana caranya kita menanti-nantikan untuk menikmati kasihnya Tuhan kepada kita. Ayat 19, sungguh hai bangsa di Sion yang diam di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis. Engkau tidak akan terus menangis. Seterusnya dikatakan ayat 19, tentulah Tuhan akan mengasihani engkau apabila engkau berseru-seru. Pada saat Ia mendengar teriakmu, Ia akan menjawab. Hal yang ketiga, firman Allah berkata, berseru-serulah, berdoa, 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 berteriak, berteriak, dan berteriak. Tidak ada kata berhenti. Sampai sekali lagi, dengarkan baik, engkau bersuka cita. Sekali lagi kukatakan kepadamu, dan bersukacitalah. Kata ini diulang-ulang saudara. Sekali lagi, arti sekali lagi saudara. Sampai Anda bersukacita, sampai doa Anda dijawab, sampai doa itu menjadi kenyataan saudara. Berikan tepuk tangan dulu. Saya belajar dari ini saudara. Dari ayat ini, sekali lagi, saya tidak akan pernah berhenti sampai semuanya digenapi saudara. Amin. Dan kau rindukan sampai Tuhan genapi. Engkau merindukan anak-anak Anda menjadi lebih baik sampai itu digenapi. Jangan berhenti. Terus berkata kepada hakim itu, seperti seorang janda berdoa kepada hakim, sampai dia menjawab dan pulang dengan suka. Hari ini kesempatan Anda. Jangan lewatkan, jangan Anda pulang kalau bisa sampai Tuhan menjawab. Terus berseru dan katakan, Tuhan aku mau sampai engkau menjawab. Hal yang keempat, ayat 20. Dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi, tetapi matamu akan terus melihat Dia. Apa yang Anda hadapi? Apa masalahnya? Dengarkan baik. Jangan pernah Anda lihat masalah itu. Itu adalah siasat Goliat, siasat iblis, siasat musuh. Siasat musuh itu seringkali mengarahkan pandangan kita kepada masalah kita, kepada Goliat yang besar, kepada pergumulan yang besar, kepada kesulitan-kesulitan yang ada. Dia selalu mengarahkan pikiran kita kepada besarnya Goliat itu. Itu adalah strategi musuh saudara. Strategi iblis. Selalu mengatakan itu tidak mungkin diselesaikan lagi. Ini semakin berat. Ini sudah hampir habis waktunya. Dengarkan baik, itu strategi iblis.
Bagaimana kita bisa menikmati bagaimana Allah menyayangi kita. Hari ini firman Allah berkata, cara yang keempat, dan pandanglah Yesus, bukan kepada masalah. Dengan memandang Yesus, Anda akan menjadi kuat. Ketika Anda mendapatkan perlakuan tidak adil di sekitar Anda, itu tanda-tanda akan siap dipromosi, saudara. Amin. Ketika Anda tidak diterima di lingkungan Anda, ketika orang-orang yang Anda sungguh-sungguh mengharapkan sesuatu, dan itu yang terjadi sebaliknya, saudara, justru mengecewakan, itu artinya akan Anda dibawa kepada level yang lebih baik. Ketika Anda melihat dan memandang kepada Yesus, Anda akan semakin hari, akan semakin kuat. Suatu ketika seorang pernah berkata kepada saya, Pak Pendeta, saya tidak tahan lagi kerja di sini. Kenapa? Saya memang sudah mendoakannya, tapi semakin hari bukan semakin lebih baik yang terjadi. Justru mereka semakin menekan saya. Saya katakan, karena Anda memandang orangnya, masalahnya. Kalau saja engkau berkata, kenapa Yesus sanggup disalibkan seperti itu? Kenapa Yesus mau diludahi seperti itu? Kenapa Yesus mau memikul salib yang sebesar itu? Maka engkau tidak akan pernah berkata demikian. Engkau terus bersungut-sungut. Saya berkata kepadanya, saudara, engkau harus bertobat. Bukan orang itu yang bertobat, kamu yang harus bertobat. Mau menabur 100 kali lipat. Firman Allah berkata bertobat. Pandang kepada Yesus. Firman Allah mencatat Yesus dimuliakan dari semua anak yang paling sulung. Kenapa? Karena dia mengambil langkah yang berbeda untuk menyelesaikan masalah. Amin. Lebih bagus dia bersyukur daripada mengeluh. Amin. Hari ini, saudara, firman Allah dan Yesus Allah menanti-nantikan saatnya hendak menyayangi kamu. Bagaimana caranya? Pandanglah kepada Dia yang sanggup menyelesaikan masalah saudara. Jangan Anda pernah berkata, Tuhan, tolong saya, aku tidak sanggup lagi dengan masalah ini. Tuhan Yesus, kesulitan ini semakin membesar dan aku hampir tidak mampu. Itu bukan doa orang yang beriman, saudara. Orang yang beriman, dia selalu mengarahkan matanya bukan kepada Goliat musuhnya, tapi dia mengarahkan matanya kepada Allah yang lebih besar daripada Goliat. Hari ini, saudara, firman Allah berkata, pesan Tuhan, Dia hendak menyayangi kamu sekali. Dan Tuhan akan menolong kita. Amin. Bagi firman Tuhan. Saya undang pemain musik bisa maju ke depan. Saya rindu kita semuanya bisa bangkit berdiri. Mari kita renungkan firman Tuhan yang sederhana hari ini. Ada pesan dan janji Tuhan, dan berkata, sebab Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Sebab firman-Nya lah yang mengatakan. Mari kita angkat pujian ini. Firman-Mu berkata, Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayapmu
saja dengan lembut. Setiap kita, mari kita tutup mata sejenak. Renungkan firman Tuhan yang sederhana ini. Allah ada di sini dan Dia menyampaikan isi hatinya bagi kita dan berkata, sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu hari ini. Sebab itu berbahagialah engkau sampai engkau menantikan sampai itu menjadi kenyataan. Seperti engkau merindukan setiap masalah dan pergumulanmu dijawab Tuhan, demikianlah Ia merindukan untuk melakukannya bagimu hari ini. Firman Allah berkata, menaburlah caranya, berkorbanlah caranya. Hanya itu jalan satu-satunya untuk melihat hati Allah bergerak hari ini atas hidup. Sekali lagi, sampai sukacita itu mengalir atas hidup. Apa yang engkau rindukan hari ini untuk Tuhan lakukan dalam hidup? Dia ada di sini dan berkata, inilah saatnya aku mau melakukannya. Kalau engkau ingin disembuhkan, Dia ada di sini dan berkata, aku siap menyembuhkan engkau. Aku tidak mau engkau pulang dengan kelemahan yang sama. Kalau engkau ingin melihat terbosan dalam ekonomi keuanganmu, keluarga, masalah apapun hari ini, katakan, Tuhan, aku mau berseru. Dengan sayapmu ya Tuhan. Mari
kuasa firman Tuhan hari ini akan membelah jiwamu yang indah. Itu akan masuk dalam hidup dan menjadi milik kepunyaanmu. Pulanglah dengan kemerdekaan yang baru. Pulanglah dengan berkat yang baru. Pulanglah dengan kuasa yang baru. Terima dalam nama Yesus Kristus. Setiap penyakit kami hancurkan. Setiap pergumulan beban saat ini kami patahkan kuasa-Mu hanya atas umat-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus. Berikan kami kekuatan untuk terus bergerak, mengalami perubahan hidup kami, dan bertobat dalam nama Yesus Kristus. Biarkan Kau memberikan kami kekuatan dalam Roh Kudus untuk terus menanti-nantikan janji-janji-Mu. Berikan kami kekuatan terus menerus untuk melihat dan memandang kepada Allah yang besar. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Demi dan di dalam nama Yesus kami berdoa. Dalam firman-Mu terus bergerak mengubah hati dan hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Diberkati, katakan bersama amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Kita kembali